Oke, kali ini saya akan sharing tentang bedah buku sederhana saya tentang Measure What Matters. Saya tahu tulisannya terbalik karena ini IGTV yang saya ambil dari IG Live. Jadi agak terbalik begini ya, saya minta maaf. Jadi buku ini yang membuat saya suka dengan konsep Objective and Key Result. Jadi OKR, Objective and Key Result. Objective and Key Result ini 10 tahun terakhir ini sudah gila-gilaan terkenalnya, menjadi sebuah standar ya untuk membuat perusahaan itu menentukan goal dan eksekusinya ya. Dimulai dengan Google sebenarnya. Jadi John Doerr ini adalah seorang venture kapitalis yang sangat sukses, sangat kaya ya. Dan dia salah satu investor di Google ya. Nah, ini dia bilang bahwa Measure What Matter. Buku ini best selling beberapa tahun lalu, mungkin 3 tahun lalu kalau nggak salah ya, saya lupa tahunnya. Tapi buku ini adalah buku yang sangat keren, diterbitkan di tahun 2018 ya, 2018. Nah, ini gambaran saat di Google. Jadi ini bosnya Google ya. Di sini ada Larry Page sama Sergey Brin ya. Di garasinya 232 Santa Margarita Menlo Park ya. Tahun 1999. Maksudnya foto ini tahun 99, bukunya 2018. Nah, ceritanya begini, pada saat itu si John Doerr ya itu mewakili Kleiner Perkins ya, dia masuk ke sahamnya Google dan dia bilang, aku bayar sekian, saya lupa, $12 juta untuk 11% atau 11 juta untuk 12% sahamnya Google. Pada saat itu sudah beribu-ribu kali lipat sekarang ya. Dan dia bilang, aku mau invest di sini dengan syarat, salah satu syaratnya adalah Google harus pakai OKR, Objective and Key Result gitu ya. Dan karena Sergey Brin dan Larry Page merasa dia ya nggak pakai alat apapun, dia bilang oke, kita pakai itu aja gitu ya. Nah, dia cerita lalu OKR itu apa ya. Dan sejak itu Google itu pakai OKR. Walaupun di depan itu dia pakai juga tools lain untuk mengukur tiap tahun company-nya seperti apa. Sampai akhirnya pada beberapa tahun kemudian, jauh kemudian ya, Google itu menghilangkan semua peralatan lain untuk mengukur goal settingnya kecuali OKR. Jadi ini yang menarik. Nah, measure what matter, ukurlah apa yang penting gitu, apa yang matter gitu ya. Ini John Doerr bilang gitu. Nah, buku ini menjelaskan sebetulnya secara konseptual ya dan secara inspiratif OKR itu kenapa kok bagus ya. Dan John Doerr bilang dia invest di banyak company, setiap dia invest dia bilang harus pakai OKR. Dan sekarang kalau Anda lihat bank sudah pakai OKR, semua perusahaan sudah banyak sekali yang pakai OKR ya. Sebenarnya mungkin sebulan lagi kita akan bikin training untuk OKR ya, tapi training training panjang 1 hari langsung bisa diaplikasikan di perusahaannya gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, saya pengen cerita nih, OKR itu apa gitu ya. Ini yang menarik ya. Jadi OKR ini sebenarnya sejarahnya itu ditemukan oleh Andy Grove awalnya. Ini namanya Andy Grove. Ini adalah bosnya Intel Processor ya, yang bikin buku namanya Only the Paranoid Survive. Hanya para paranoid saja survive ya. Nah, kenapa sih John Doerr bilang gitu? John Doerr ini waktu di-hire di Intel, dulu dia karyawannya Intel ya. Dia waktu masuk, dia dibilang gini, kamu harus bikin OKR. OKR itu objektif dan key result. Objektif itu misalkan begini, saya punya target, objektif saya adalah meningkatkan sales saya selama masa pandemi 6 bulan ini dari yang tersisa hanya 30% menjadi 70% dalam 3 bulan. Misalkan dalam 3 bulan. Ya. Nah, itu objektif saya, meningkatkan sesuatu. Nah, key result-nya apa? Apa yang saya ukur sehingga saya bisa tahu bahwa saya menuju ke objektif itu. Ya. Key result-nya misalkan, saya mau 1. Ya, selama 3 bulan saya sudah melakukan 5 seminar dengan jumlah peserta di atas 1.000 orang yang gratis. Ya. Ya. Dari seminar itu saya berharap dapat orang yang mau bayar dalam seminar saya. Ya. Seminar berbayar saya yang biasanya saya jual 1 hari itu 1,5 juta per orang, tapi maksimum hanya 24 orang.
ya, 7,5 juta per orang, ya. Saya mau diadakan minimal 2 kali, dan saya mau full house 24 orang, misalkan ya. Ya. Lalu saya mau dapat proyek dari perusahaan in-house untuk kami mengajar di tempat mereka, setidaknya ada 10 hari training selama 3 bulan. Ini misalkan. Jadi ini target-target yang kita tentukan. Ya, jadi inilah beberapa isu yang kita sebut dengan OKR. Dan setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali, saya akan cek saya sudah mencapai key result yang saya harapkan atau tidak. Ya. Nah, ini di dalam, ini adalah first OKR. Jadi ini first OKR-nya John Doerr. Maksudnya first punyanya John Doerr. Jadi di tahun 75 rasanya ya, 75, betul 75. Dia bilang begini ya. Saya punya 4 key result yang saya ingin harapkan ya. Waktu itu dia menjual prosesor punyanya Intel. Jadi objektifnya dia adalah mendemonstrasikan bahwa 8080 prosesor itu lebih superior dibandingkan kompetitornya yaitu Motorola 6800. Saat itu ya, ini ceritanya. Jadi ini objektifnya. Membuktikan bahwa prosesor kami lebih baik dari prosesor orang lain. Clear ya? Clear. Nah, lalu dia punya 4 key result, itu objektifnya. Key resultnya 4. 1, bisa membuat 5 benchmark. Ya, tataan benchmark. Selama waktunya dia 3 bulan, dia bisa bikin 5 benchmark, yang satu. Yang kedua, bisa mendevelop sebuah demo kit. Jadi mesin prosesor dipasang, ada demo kitnya. Ya. Yang ketiga, develop sebuah training buat Salesforce. Ya, 3. Ya. Dan yang keempat, sudah telepon 3 pelanggan untuk membuktikan bahwa materi prosesor ini itu bisa kerja, bisa jalan, dan bisa berfungsi di pabrik itu. Nah, ini yang menarik ya. Nah, ini yang dilakukan oleh John Doerr. Jadi ini contoh 1975 dia bikin OKR seperti itu ya. Ini contoh OKR. Saya cuma ingin Anda memikirkan OKR itu powernya di mana? OKR itu di powernya itu ada 4 sebenarnya. Ada 4 power. Ya, ada 4 power ya. Saya bacakan powernya untuk memahami kelebihan OKR ya. Jadi disebut 4 super power, 4 kelebihan OKR ya. Yang pertama, fokus dan komit pada prioritas. Ini yang pertama. Karena kita bilang bahwa aku 3 bulan ini kerjaanku. Ya mau fokus untuk bisa mendemokan prosesor kita lebih baik dari orang lain. Ini mikir John Doerr ya. Maka mau tidak mau dia fokus di situ. Nah, ada yang menarik. Kalau dia kerjaannya ditambahi macam-macam oleh bosnya, dia bisa bilang, bos lihatin ini loh, saya ini punya prioritas lain ini. Anda mau saya melakukan ini, apa Anda mau saya kerjakan pekerjaan baru? Kalau tidak, ini tidak selesai loh. Ini contoh. Ya. Nah, ini yang keren menurut saya. Jadi Anda disuruh fokus pada titik di mana Anda menjadi yang terbaik di bidang itu. Itu yang pertama. Jadi fokus dan prioritas ya. Nah, yang kedua, saya akan cari 4 kekuatan ya. Saya kira ini kelebihan dari OKR yang perlu Anda tahu ya. Yang kedua ya. Ini kedua sudah masuk tengah ya. Agile and connect for teamwork. Maksudnya gimana? Agile itu adalah tangkas. Jadi justru ini kenapa OKR ini sebenarnya sangat tepat untuk zaman Covid ya. Jadi ketika OKR ini kita set di perusahaan ya, terjadi alignment. Maksudnya begini. Kalau yang di atas itu, atasan saya, ini mau membuktikan bahwa prosesor ini jalan. Saya sebagai anak buah tahu apa yang harus saya lakukan supaya bisa selaras dengan objektif dan key result atau keinginan dari atasan saya. Ya, ini yang kedua. Jadi kita bisa align sehingga tahu connect. Kenapa connect? Karena OKR ini diharuskan terbuka. Jadi setiap meja, setiap karyawan itu harus menaruh OKR-nya apa. Nah, di Google, ini kata buku ini ya, di Google. Kalau Anda pergi, ada karyawan ya, directory of people in Google gitu. Anda masuk ke directory. Setiap nama di ujung paling kanannya itu ada OKR-nya dia apa. Dan Anda bisa baca dan itu terbuka. Jadi OKR, Objective and Key Result dari setiap orang di Google itu akan ada dan bisa dilihat. Jadi ini menunjukkan bagaimana OKR itu mampu mengalign, menyelaraskan. Itu disebut align ya. Menyelaraskan tentang kemauan dari atasan Anda dan bawahan Anda. Itu superpower yang kedua. Superpower yang ketiga disebut track for accountability. Maksudnya apa? Kita bisa melihat siapa yang tanggung jawab terhadap apa.
Kalau kamu 3 bulan lalu komit untuk membuat sales training material, pada saat 3 bulan berakhir, kalau belum jadi, ya kamu ya saya marahi, clear kan? Siapa yang salah gitu? Ya, ini yang menarik ya. Jadi di dalam buku yang disebut dengan Measure What Matters ini, kita bisa mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap apa dan tidak ada cara untuk menghindar. Ini yang powerful. Dan yang keempat, nah ini yang menarik. Ini sebetulnya the biggest power of OKR ya. Dia bilang stretch for amazing. Waduh, stretch for amazing. Nah, John Doerr ini, Anda tahu venture kapitalis itu adalah orang yang menanamkan uang di sebuah perusahaan sampai perusahaan itu menjadi besar, go public, dan dia mendapat keuntungan yang besar. Jadi setiap venture capital itu pikirannya bukan kalau saya invest 100 juta dan jadi 200 juta, enggak. Dia maunya kalau saya invest 100 juta jadi 10 miliar atau jadi 100 miliar. Maunya begitu ya. Selalu pikirannya ngumpul gila-gilaan ya. Tapi venture capitalis ini paham kalau dia invest di 20 perusahaan, mungkin yang berbuah hebat cuma 1. Ya. 4 akan oke. Ya. Mungkin sisanya tanggung-tanggung, mungkin 7 akan mati. Dia paham itu. Jadi dia selalu high risk, high gain. Ya. Risikonya tinggi, tapi dapatnya luar biasa. Ini pemikiran tentang venture capitalis ya. Sehingga dia bilang stretch for amazing. Nah, ini menarik ini. Ya, jadi dia bilang bahwa kalau kita pakai OKR, ya, nggak boleh cuma mengharapkan naik 10%. Kalau bisa lipat 2 gitu. Salah nggak apa-apa, kurang nggak tercapai nggak apa-apa. Mereka sebut moonshot, menembak bulan, moonshot ya. Jadi kalau melakukan moonshot, menembak bulan, dor gitu ya, maka apa yang terjadi ya mungkin nggak kena gitu, tapi nggak apa-apa dia bilang. Dia bilang ada moonshot, ya ada roof shot. Roof shot itu mimpinya besar tapi tidak terlalu besar sekali ya. Ini bicara tentang targeting. Nah, buku ini cukup keren ya, banyak gambar, banyak histori, banyak cerita-cerita masa lama, terutama kalau Anda dulunya adalah orang-orang orang-orang Google ya, ataupun orang-orang digital ya. Ini Google Chrome, bagaimana Google Chrome tumbuh ya. Dia menceritakan tentang banyak OKR dari perusahaan-perusahaan digital. Nah, ini terutama perusahaan digital, hampir semua perusahaan digital pakai ini OKR konsepnya ya. Nah, saya akan tutup aja dengan sebuah judul yang disebut dengan culture ya, budaya terakhir ya, culture ya, cukup panjang. Jadi dia bilang bahwa tantangan terbesar adalah membudayakan OKR ini menjadi sebuah budaya perusahaan ya. Supaya kita bisa mempunyai budaya untuk selalu punya target, punya ukuran terhadap target itu, sehingga kita selalu bisa maju dan ada patokannya, ada ukurannya ya. Ini OKR. Nah, ketika terjadinya COVID ini, sebenarnya saya berpikir banyak tentang OKR. Saya merasa perlu dibuat OKR ini, perlu dimodifikasi untuk masa COVID, dan nanti kalau sudah selesai COVID kembali pada standarnya. Dimodifikasi seperti apa? Mungkin biasanya OKR ini 3 bulanan, selalu standarnya 3 bulanan. Mungkin selama COVID bisa dipendekkan jadi 1 bulanan. Itu yang pertama, pendekkan 1 bulanan. Yang kedua, check-in-nya pasti pakai Zoom ya. Jadi semuanya pakai digital ya. Yang kedua, mungkin banyak digital tools yang bisa dipakai untuk kolaborasi ya. Dan yang ketiga, harus ada yang mimpin untuk masuk ke dunia OKR ya. Kami akan bikin seminar, saya dan Pak Andi Iskandar itu sudah seminar OKR berkali-kali ya. Jadi kita akan seminar tentang OKR dengan Zoom, kemungkinan 1 bulan lagi ya, karena jadwal aja. Andi yang membawakan, ada kemungkinan saya sedikit sharing gitu, kira-kira begitu ya. Dan ini adalah buku awal saya, ini yang ngedrive saya, membuat saya cinta OKR, membuat saya belajar OKR, membuat saya masuk ke dunia OKR lebih dalam. Anda boleh masuk ke Google, ke YouTube ya, cari OKR, Objective and Key Result, OKR. Ada satu orang Google yang menjelaskan dengan sangat bagus tentang OKR ini selama 1 jam ya. Ini resource ya. Nah, ini adalah lebih teknikal kadang-kadang ya. Ada 4 atau 5 buku OKR ya, Objective and Key Result ya. Ini lebih teknikal, lebih teknis gitu ya. Dan kami sudah memakai 4-5 buku OKR yang ada, kita search semua, kita sudah mencoba, kita sudah memodify, sehingga kami ketika melakukan training OKR sudah lebih terarah dan terstruktur begitu ya. Saya merasa OKR ini sesuatu yang penting buat kita, apalagi
Di masa pandemi ini semuanya tidak pasti. Kekuatan OKR itu adalah agility-nya, ketangkasan dan kemudahan bergeraknya. Dan dengan memahami OKR, kita mampu mengeset target kita dengan lebih baik dan membuat tempat kita itu lebih terstruktur dengan OKR ya. Nah, ini tentang objective and key result. Ya, kita akan buat seminar ini sepanjang 1 hari karena ini kalau dibilangin saya cerita dengan Anda sudah paham. Anda mau bikin sendiri OKR Anda bisa, Anda baca di internet bisa. Cuma kalau Anda mau belajar untuk membuat yang real untuk perusahaan Anda, bagaimana implementasinya, apa yang mungkin salah, apa yang harus diperbaiki, nah itu butuh pendalaman. Jadi mungkin butuh 1 hari minimal ya untuk mempelajari OKR. Dulu kita buat 2 hari training ya, dimana 1 hari saya dan 1 hari Pak Andi yang membawakan ya. Ini setahun yang lalu mungkin ya kita bikin training itu, dan sejak itu kita sudah bikin banyak training tentang OKR. Jadi measure what matter, ukurlah apa yang penting ya. Jadi kalau mau ikut seminar ini nanti buat saja, kira-kira sebulan lagi kita akan bikin seminar ini, measure what matter ya. Terima kasih. Dan terima kasih juga semua teman-teman. Saya lihat banyak teman yang menyapa saya. Ada Pak Mul, ada Andri, ada Foni, ada siapa lagi nih? Aminuddin, ada Pak Mukti. Ya, thank you sudah mampir ya. Ini adalah sekarang adalah jam 4.30 kurang lebih pagi ya. Saya tadi pagi bangun jam 3.30 ya. Sudah sejak hampir 2 bulan saya bangun setiap hari jam 4, belajar lagi, ngelihat buku, ngelihat TV, ya, mengisi ilmu, sekalian mikir mau kerja apa, sehingga dalam masa pandemi yang pendek ini 3 bulan atau 6 bulan ke depan ini ya, saya bisa betul-betul fokus banget sehingga membuat setelah selesai pandemi kita semua atau saya terutama bisa menjadi manusia yang lebih baik, bisa menjadi bisnis yang lebih baik ya, bisa membuat kita semua menjadi orang yang lebih baik. Saya Tanah Di Santoso, sukses selalu untuk Anda. Terima kasih semuanya.